Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter tengah menghadapi krisis produktivitas gol para penyerang yang mengancam ambisi mereka dalam perburuan Scudetto musim ini. Pelatih Simone Inzaghi kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengatasi ketumpulan lini serang timnya di saat-saat krusial. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Nerazzurri memang menjadi tim dengan torehan gol terbanyak Serie A dengan 58 gol, namun dalam beberapa laga terakhir, ketajaman mereka menurun drastis. Dalam 4 pertandingan liga terakhir, Inter gagal mencetak lebih dari 1 gol di 3 laga dan bahkan 2 kali tampil tanpa mencetak gol, termasuk kekalahan 0-1 dari Juventus akhir pekan lalu. Penurunan performa lini depan Inter tak lepas dari mandeknya kapten mereka Lautaro Martinez. Setelah memulai tahun 2025 dengan cemerlang lewat 8 gol dalam 8 laga pertama, penyerang Argentina itu kini puasa gol dalam 4 laga beruntun di semua kompetisi. Di sisi lain, Marcus Thuram belum sepenuhnya pulih dari cedera pergelangan kaki yang mengganggunya sejak awal tahun. Penyerang asal Prancis itu baru mencetak 1 gol di tahun 2025, jauh dari ekspektasi setelah penampilan impresifnya di paruh pertama musim. Inzaghi juga kesulitan menemukan solusi dari para penyerang pelapisnya. Mehdi Taremi yang didatangkan secara gratis dari Porto musim panas lalu masih kesulitan beradaptasi di Serie A. Sejauh ini, Taremi hanya mampu mencetak 1 gol dan itu pun melalui titik penalti dalam kemenangan 4-0 atas Lecce bulan lalu. Marko Arnautovic sempat mencatatkan gol perdananya dalam kemenangan 2-1 melawan Fiorentina, tetapi penampilannya masih jauh dari konsisten. Sementara Joaquin Correa hanya mencatatkan kontribusi gol ketika Inter menghancurkan Hellas Verona 5-0 pada November lalu. Situasi ini jelas menjadi alarm bahaya bagi Inzaghi, mengingat mereka harus terus menjaga jarak dengan Napoli di puncak klasmen. Inter saat ini tertinggal 2 poin dari Partenopei dan akan menghadapi laga penting melawan Genoa akhir pekan ini. Tanpa perbaikan signifikan di lini depan, perjalanan Inter dalam perburuan Scudetto bisa semakin terjal. Inzaghi harus segera menemukan solusi, baik dengan memaksimalkan pemain yang ada atau melakukan perubahan taktik agar timnya kembali tajam di depan gawang lawan. Gelandang andalan Inter Hakan Calhanoglu belum menunjukkan performa terbaiknya setelah pulih dari cedera sejak beberapa waktu lalu. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, cedera yang berulang menjadi faktor utama di balik penurunan performa pemain asal Turki tersebut. Cedera tersebut memaksanya absen selama 1 bulan, dan sejak kembali ke lapangan, performanya jauh dari kata memuaskan. Dalam 13 laga pertama di Serie A musim ini, Calhanoglu mencatatkan rata-rata penilaian 6,33. Namun dalam 4 pertandingan terakhir, angkanya anjlok menjadi 5,12. Penurunan ini menjadikannya titik lemah di lini tengah Inter, yang sebelumnya dikenal solid dan kreatif saat sang gelandang dalam performa terbaiknya. Dengan persaingan ketat di Serie A di mana Inter harus bersaing dengan Napoli dalam perburuan Scudetto, kembalinya Calhanoglu ke performa terbaik menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, jadwal padat di Liga Champions juga menuntut tim asuhan Simone Inzaghi untuk memiliki lini tengah yang kompetitif. Solusi yang diusulkan adalah memberikan menit bermain secara konsisten agar Calhanoglu bisa kembali menemukan ritmenya. Meskipun ada resiko kelelahan atau potensi cedera kambuhan, Inter tampaknya siap mengambil langkah tersebut
demi menjaga stabilitas di lini tengah mereka. Kini harapan Inter bertumpu pada kemampuan Calhanoglu untuk kembali menjadi dirijen di lini tengah seperti yang ia tunjukkan musim lalu. Jika berhasil, peluang Nerazzurri untuk meraih gelar di akhir musim akan semakin terbuka. Derby d'Italia meninggalkan jejak yang harus segera dilupakan oleh Inter. Kekalahan dari Juventus di Allianz Stadium menjadi pukulan bagi Lautaro Martinez dan rekan-rekannya yang kini berusaha bangkit dan bersiap menghadapi laga Serie A berikutnya melawan Genoa. Tim asuhan mantan pemain Nerazzurri Patrick Vieira sedang dalam performa terbaiknya dan bertekad mengamankan posisi aman di klasmen. Meski demikian, seperti dilaporkan CMW, di saat genting seperti ini, manajemen Inter tetap hadir untuk mendukung tim. Presiden Giuseppe Marotta, Direktur Olahraga Piero Ausilio, serta pelatih Simone Inzaghi memberikan pidato motivasi kepada para pemain sebelum sesi latihan hari ini di Appiano Gentile. Namun bertolak belakang dengan kabar yang beredar, pertemuan tersebut bukanlah ledakan emosi, melainkan lebih kepada penyampaian semangat guna menghadapi perjuangan di Serie A, perburuan Scudetto, dan perjalanan di Liga Champions. Di sisi lain, Nerazzurri terus memantau kondisi Marcus Thuram yang berlatih secara terpisah setelah mengalami cedera engkel dalam laga melawan Fiorentina. Ia sempat turun ke lapangan saat menghadapi Juventus, tetapi dalam kondisi yang belum sepenuhnya fit. Target utama Inter adalah memulihkannya untuk pertandingan melawan Genoa, serta dua laga krusial berikutnya melawan Lazio dan Napoli. Sementara itu, Carlos Augusto juga menjalani latihan terpisah. Inter berambisi bangkit setelah kekalahan dari Juventus dan akan menjamu Genoa di San Siro pada Sabtu mendatang. Kemenangan dalam laga ini akan menjadi langkah krusial dalam perebutan gelar Serie A. Namun selain fokus pada pertandingan, manajemen Inter juga mulai memikirkan rencana jangka panjang, terutama terkait bursa transfer musim panas mendatang yang berpotensi menjadi momen kunci bagi klub. Menurut laporan edisi daring La Repubblica, Inter berencana melakukan peremajaan skuad saat menghadapi Juventus di Allianz Stadium. Rata-rata usia 11 pemain utama Inter tercatat mencapai 30 tahun 5 bulan. Angka tertinggi yang pernah dimiliki Nerazzurri sejak era 3 poin per kemenangan diberlakukan. Masih mengacu pada sumber yang sama, pada bulan Juni mendatang Inter kemungkinan akan melepas beberapa pemain, termasuk Marco Arnautovic, Joaquin Correa, serta salah satu dari Francesco Acerbi atau Stefan de Vrij. Selain itu, situasi Davide Fratesi yang kurang mendapatkan waktu bermain juga perlu dievaluasi. Sebagai gantinya, Inter mengincar pemain muda berbakat seperti Santiago Castro, Nico Paz, dan Sam Beukema. Seberapa besar dana yang bersedia diinvestasikan oleh Oaktri kemungkinan akan terungkap dalam rapat pemegang saham klub yang dijadwalkan berlangsung Senin depan.